Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat pagi. Semangat pagi. Bersyukur sekali pada siang atau pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Maximax Digital Marketing bersama Gosi, di mana pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar atau mendapatkan informasi dan edukasi tentang digital marketing, yang pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar dengan salah satu dari mahasiswa ya dari Gosi, yaitu Mas Joseph Justin. Oke Bapak Ibu, mari langsung saja kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita, Mas Joseph Justin. Silakan Mas Joseph. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Saya Joseph dari Gosi. Ya, hari ini mau bawain materi tentang cara jualan di Facebook. Gitu. Ya, biar nggak lama kita langsung mulai aja kali ya. Ya, silakan. Ini saya share screen dulu. Nah, ini pertama saya mau kasih tahu trik sama caranya dulu biar bisa jualan di Facebook yang efektif itu kayak gimana. Nah, yang pertama, cara jualan di Facebook itu kita harus tahu dulu riset target market kita siapa di Facebook. Gitu, sebelum kita jualan kan kita harus tahu dulu kan pelanggan kita siapa aja, nggak bisa langsung main jualan tanpa nggak tahu target market kita gimana. Kalau kita nggak tahu target market kita kan nanti jatuhnya nggak efektif jualannya gitu. Nah, jadi cara pertama itu kita harus riset target market kita dulu siapa. Nah, habis kita tahu target marketnya, kita baru siapin produk. Cara jualan di Facebook itu kita harus siapin foto produk yang bagus sama enak dilihat. Foto produk. Nah, pertama, gimana cara kita riset target market di Facebook? Kita bisa pakai yang namanya Google Trend. Nah, pasti Bapak Ibu udah pernah diajarin Google Trend belum sebelumnya? Udah pernah. Udah ya. Nah, ini sama sih. Kita pakai Google Trend dulu biar kita tahu target market kita siapa. Gitu. Caranya gampang, tinggal klik di Google, cari di Google Chrome. Agak lambat. Klik aja Google Trend. Nah, ini klik yang Google Trend. Oke, nah ini kan udah kayak gini. Terus kita kalau masih kan obat kuat ya. Berarti kita cari di Google Trend-nya, ketik aja obat kuat. Nah, gitu misalnya. Obat kuat. Nah, ntar kan dia muncul. Nah, ini kan lokasinya di Indonesia. Nih, kalau pencarian obat kuat itu paling banyak di Maluku Utara, terus Aceh, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Timur. Nah, ini kan banyak risetnya di sini. Nah, dari yang riset yang udah kita dapat di sini, berarti kan target market kita kebanyakan yang cari obat kuat itu di Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Jambi, sama Kalimantan Timur. Nah, kalau udah dapat, kita bisa langsung aja jualan di lewat marketplace Facebook. Nah, di marketplace Facebook ini kita atur lokasinya. Caranya gampang. Ini kita tinggal buka Facebook. Habis itu klik marketplace. Yang gambar rumah ini nih. Yang ada gambar rumah ini kan namanya marketplace Facebook. Nah, terus kita tinggal klik aja. Terus habis itu tinggal klik yang bagian create new listing, atau kalau bahasa Indonesia biasa tambah listingan. Nah, klik yang item for sale di sini. Nah, misal kita kan udah kayak gini nih.
Terus kita tinggal ikutin aja step-stepnya, kita tambahin foto, tambahin judulnya kalau bisa. Kalau di Facebook itu kan kebanyakan penggunanya bapak-bapak sama ibu-ibu gitu kan yang udah tua. Nah terus di Facebook itu kebanyakan orang yang mau beli online kalau ada COD. Nah ini triknya biar bisa banyak yang lihat. Misalnya kita pakai kata kunci jual obat kuat. Nah dalam kurung bisa nih COD. Nah misal harganya berapa, tadi diisi harganya. Kategorinya kita pilih kategori yang tulisannya lain-lain. Kalau ini kan masih pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris biasa tulisannya ini nih, yang miscellaneous. Nah kita klik. Kondisinya baru, brandnya boleh ditulis, boleh enggak. Misalnya kalau saya tulis mereknya Maximax. Nah di deskripsi kita tulis ulang lagi judul yang udah kita tulis. Nah tulis di deskripsi. Nah misalnya deskripsinya kalau biasa kalau udah ada tulisan COD kayak gini banyak orang yang mau, karena kalau di Facebook itu banyak yang kurang percaya sama belanja online, karena banyak yang ketipu juga sama penjual-penjual yang nakal di Facebook sebenarnya. Makanya kalau ada tulisan COD kayak gini orang lebih percaya, lebih yakin juga buat bisa beli produk kita. Nah di marketplace ini ada namanya product tag. Ini kayak sama hashtag di Instagram. Jadi kita bisa tulis kayak hashtag misalnya obat kuat atau obat alami, obat kuat. Nah ini bisa ditulis sampai maksimalnya 20 produk tag. Ini ada tulisannya di sini, limitnya 20. Nah kalau udah diisi semua, kita pilih lokasinya nih. Jadi kan tadi kita udah riset di Google Trend, lokasinya itu yang banyak beli di Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Jambi, sama Kalimantan Timur. Kalau misalnya udah dapet, kita tinggal pilih lokasi di sini. Kita klik aja Maluku Utara. Misalnya di Ternate. Ternate itu kan ada di Maluku Utara. Terus di bawahnya list as in stock. Jadi kita punya banyak stok buat produk kita. Nah ini kan yang paling penting itu lokasinya, karena kalau kita tahu lokasi target market kita di mana, nah itu pasti kejangkau sama strategi kita gitu. Karena lokasi ini penting banget buat belanja online atau jualan online gitu. Nah kalau misalnya udah kayak gini, kita nanti tinggal klik next aja, tinggal klik next, ntar udah ke posting di marketplace Facebook. Nah misalnya kayak gini, kalau udah ke posting tuh kayak gini. Nah ini udah aktif tulisannya. Saya jual motor, jual coklat, jual kopi, banyak sih. Nah gitu, ini cara jualan di marketplace. Nah sebelum kita jualan di marketplace, usahain kita udah join ke grup-grup Facebook yang sesuai sama produk kita, misalnya produk Maximax. Nah maksudnya gimana sih? Maksudnya kita join ke grup yang sesuai, misalnya kan Maximax obat kuat, kita join aja ke grup misalnya jual beli obat kuat atau jual obat kuat Jakarta, misalnya kayak gitu. Nah, contohnya saya cari di sini obat kuat. Nah, ini kan ada banyak grupnya. Yang pertama misalnya obat pembesar Alvital pria terbaik di dunia. Nah, ini kan banyak, kita bisa see all atau tampilkan semua. Nah, ini ada banyak nih grup-grupnya. Usahain kita join sebanyak-banyaknya sih. Tapi nggak usah terlalu banyak juga, yang penting kita ada beberapa grup. Jadi dari marketplace yang udah kita posting tadi,
produknya kita bisa share lagi ke grup yang kita join. Misalnya saya join ke obat pembesar vital pria terbaik di dunia, terus jual beli obat herbal, forum jual beli obat herbal Karawang Jaya. Nah itu kita join, masuk ke grupnya. Kalau udah masuk, kita bisa buka marketplace lagi, klik yang create new listing. Nah ini kan ada your listings atau listingan Anda atau produk Anda. Nah itu kalian bisa, ibu-ibu bapak-bapak bisa share lagi di grup-grup Facebook. Contohnya misalnya produk saya misalnya jual coklat bubuk Delphi. Nah itu ada di bagian sebelah kiri, di sebelah kanan sini yang titik 3, diklik aja. Nah ini bisa list in more places atau bagikan di berbagai tempat. Bisa diklik. Nah ini tampilan grup yang udah kita join, yang udah saya join. Nah jadi kalau misalnya saya udah gabung ke beberapa grup Facebook yang bisa jualan di situ, saya bisa bagiin langsung. Misalnya saya bagiin yang kopi. Nah ini list in more places, saya bagiin di misalnya di seputaran Harapan Indah, info jual beli kopi kentang, forum jual beli Jakarta, marketplace Jakarta. Nah itu misalnya di situ jual beli alat kopi, jual beli kopi. Nah misalnya saya udah cukup nih segini, nah, tinggal klik post aja. Kalau udah di post itu otomatis udah ke share di berbagai grup gitu. Nah itu cara jual beli di Instagram lewat marketplace Facebook. Kira-kira sampai marketplace Facebook ini ada yang mau ditanyain dulu nggak bapak-bapak ibu-ibu? Atau mungkin kecepatan atau gimana? Boleh kalau ditanyain dulu. Sebelum kita lanjut lagi. Biasanya seringkali kita ditolak ya Mas, itu kenapa ya? Ditolak gimana Pak? Ya, jadi kan biasanya setelah kita selesai ngisi itu bikin, kemudian kita coba untuk share ya, itu terus nanti ada pemeriksaan ya biasanya. Iya, biasa ada pemeriksaan. Setelah diperiksa itu biasanya terus kok sering kalinya tidak Jadi tampilkan itu. ya dianggap tidak pantas atau apa gitu. Iya, biasa kalau misalnya ada dua sih. Biasa pertama kalau produknya udah banyak nih, kita udah posting banyak produk di marketplace. Pertama bisa jadi kita udah kebanyakan posting produk, jadi dianggapnya duplikat sama Facebooknya. Jadi saya juga pernah gitu sih. Jadi misalnya saya posting kopi nih, terus posting kopi lagi, dianggapnya udah ada, jadi nggak boleh. Jadi dianggap duplikat gitu. Nah terus kedua, kalau misalnya kita bikin akun Facebook baru, nah itu kalau bikin akun Facebook baru biasa dibatasin sama Facebooknya. Jadi misalnya akun baru nggak boleh langsung jualan di marketplace, atau akun baru itu nggak boleh langsung posting jualannya di grup Facebook. Nah itu biasa dibatasin sih sama Facebook gitu. Itu minimal kalau bikin akun baru berapa lama kira-kira minimal kira-kira? Berapa lama sih? Paling setahu saya sebulan sih Bu. Biasa saya kalau bikin akun baru saya posting di yang umum dulu, misalnya di postingan sendiri, terus kan tambahin temen tuh. Nah itu sementara sampai situ dulu. Misalnya kalau udah izinin sama Facebooknya buat di marketplace, biasa saya di marketplace baru ke grup gitu. Biasa kalau bikin akun baru di marketplace udah boleh sih, tapi paling satu produk, satu postingan gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi bapak-bapak, ibu-ibu? Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Itu tadi ada pengisian bagian tambahkan varian item. Nah, itu diisi apa, Mas? Yang varian item. Iya.
yang bikin baru ya Pak? Iya, merek tuh ada bagian merek kan. Oh merek, iya brand, merek itu kan brand. Jadi Iya. mereknya bisa diisi boleh enggak. Oh gitu ya. Kalau mereknya Maximax boleh diisi Maximax. Kalau nggak mau diisi juga nggak apa-apa, nggak wajib sih itu. Oh gitu. Oke, kalau belum ada paling lanjut dikit lagi sih Pak. Iya, lanjut. Kalau Facebook Iya. banyak. Oke, kita lanjut dikit lagi ya Pak Bu. Saya share screen sebentar. Ya, oke. Kalau tadi kan cara jualan di marketplace Facebook yang efektif. Nah, sekarang paling saya kasih sedikit tips atau sedikit trik cara jualan di postingan yang biasa atau postingan di grup Facebook. Misalnya kita buka grup Facebook, misalnya kayak gini. Misalnya kita mau langsung jualan di grup nggak lewat marketplace. Misalnya di jual beli kopi yang di grup saya misalnya. Nah, cara jualan di grup itu kan kita kalau di grup itu ada banyak orang. Ya kan nggak mungkin 1-2 orang kan kalau grup itu udah pasti banyak banget orang. Nah, caranya biar kita bisa jualan di situ, biar orang juga bisa lihat akun kita atau produk kita atau postingan kita. Nah, ini ada beberapa trik, beberapa tips. Jadi yang pertama itu kita harus yang namanya interaksi. Nah, interaksi itu gimana sih maksudnya? Interaksi itu kita harus biasain kalau misalnya ada orang posting atau misalnya kita posting sesuatu. Misalkan orang posting nih, cek harga kopi Arabica yang udah jadi bubuk mau dijual lagi. Nah, misalnya ini kan postingan orang. Terus kita lihat nih ada beberapa komen. Nah, itu usahain kalau misalnya kita lihat ada yang nanya harga atau ada yang nanya kopi atau apapun itu yang sesuai sama produk Maximax itu, kita usahain reply juga atau balas komenan orang itu. Jadi kita bisa interaksi sesama member di dalam satu grup gitu. Jadi kalau misalnya kita juga misalnya posting produk kita di situ terus ada yang reply, usahain kita balas reply-nya cepet. Jadi orang itu juga nggak nunggu lama. Kalau misalnya dia butuh buru-buru kan kita nggak tahu dia butuh buru-buru atau cuma iseng doang. Yang penting kita bisa reply atau balas komennya itu cepat atau aktif gitu. Jadi orang berinteraksi juga sama kita. Kalau misalnya online ini kan nggak bisa ketemu langsung ya, jadi interaksinya sama pengguna Facebook aja di dalam satu grup. Atau misalnya kalau kita punya teman banyak followersnya, nah terus ada yang posting misalnya apapun itu, kalau misalnya kita mau reply ya nggak apa-apa, kita usahain reply. Jadi kita membangun interaksi sama mereka gitu. Terus ada yang misalnya bikin story atau apa ya, kalau bisa kita reply juga, jadi nggak melulu kita posting produk gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yang namanya sharing. Sharing ini kalau di digital marketing kita kan pasti jualan online-nya lewat sosial media, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WhatsApp juga bisa. Nah, kalau di dunia online kayak gini, anggap diri kita itu sebagai pembeli, jangan melulu kalau kita jual produk kayak gitu. Nah, kalau di digital marketing ini ada yang namanya untuk sosial media, ada yang namanya L sama R. Nah, L itu namanya lifestyle atau
gaya hidup atau aktivitas sehari-hari. Nah, dalam lifestyle ini kita misalnya posting di Facebook atau di story Facebook kita upload kegiatan sehari-hari kita kayak gitu, misalnya lagi kemana, kayak di Instagram kan ada yang namanya selebgram itu kan mereka menjual lifestyle mereka gitu, menjual gaya hidup mereka menjual aktivitas mereka sehari-hari. Nah, dari memposting aktivitas mereka sehari-hari, gaya hidup mereka sehari-hari, nah akhirnya mereka mendapat banyak views, banyak endorsement, banyak sponsor. Nah, itu kalau selebgram kebanyakan mereka menjual lifestyle. Nah, dari lifestyle ini kita posting juga gaya hidup kita sehari-hari, atau misalnya lagi aktivitas apa, misalnya lagi rapat kantor atau review produk Maximax atau Maxlim gitu. Nah, kita kalau bisa posting sekali-sekali gitu. Terus yang kedua ada yang namanya value atau nilai atau tips. Nah, dalam value ini kita posting tips-tips yang masih bersangkut paut sama produk yang dijual. Misalnya produk Maximax itu produk obat kuat atau obat herbal. Nah, kita misalnya posting konten yang isinya tips atau value, misalnya tentang kesehatan, misalnya cara menjaga kesehatan, cara menjaga tubuh tetap bugar. Kalau Maxlim kan untuk wanita, biasa bisa posting konten tentang cara menjaga agar tubuh bisa ideal. Nah, itu kan pasti banyak yang lihat tuh, kalau wanita-wanita atau cewek-cewek atau ibu-ibu. Nah, itu pasti banyak yang lihat. Kita posting juga di Facebook. Nah, itu kita posting bisa di pribadi atau di sini yang umum, bisa juga di grup Facebook yang tadi kita udah cari tentang obat kuat. Nah, itu kan banyak grupnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu bisa posting di situ tips-tips, trik-trik yang masih berhubungan sama obat herbal atau berhubungan sama kesehatan gitu. Nah, itu dari value. Yang kedua ada yang namanya R. R itu adalah result. Result itu produk. Nah, pasti kalau jualan online kan kita jualan produk, kita posting produk. Nah, itu kita juga penting kalau buat di Facebook kita posting produk kita di grup, produk kayak posting di marketplace kayak tadi, terus posting di pribadi juga bisa, jadi banyak orang yang lihat gitu. Nah, itu tiga nilai ini harus seimbang. Jadi kalau kita jualan online, misalnya kalau kita kan jualan produk Maximax, nah itu nggak bisa jualan lifestyle doang. Kalau jualan lifestyle doang kan nanti orang nggak tahu produk kita apa, nanti jadinya jatuhnya jadi kayak selebgram kalau jual lifestyle. Nah, kalau jual value sama misalnya tips-tips, trik-trik doang, orang juga nggak tahu produk kita apa. Nanti misalnya kalaupun tahu, kita cuma jual posting tips, posting trik, nah itu kan idenya terbatas. Nanti kalau mentok kita nggak tahu mau posting apa lagi gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita posting produk doang atau posting riset doang, orang juga pasti bosen liatnya. Ini orang jualan produk mulu gitu. Jadi orang jadi nggak lihat postingan kita, terus orang juga jadi bosen, kita posting itu terus setiap hari. Nah, itu juga kalau bisa tiga-tiganya seimbang. Jadi orang bisa lihat kegiatan kita sehari-hari atau kegiatan review produknya atau cara pakai produknya. Terus orang juga bisa lihat tips and trik gimana cara menjaga agar tubuh tetap sehat. Terus orang juga bisa tahu produknya, nah gitu. Jadi kalau misalnya posting di sosial media itu usahain ada tiga nilai ini atau tiga kategori atau tiga tips ini. Jadi biar orang yang lihat akun kita atau orang yang lihat postingan kita itu masih enak dilihat, terus bisa tertarik, bahkan bisa beli juga dari situ gitu. Kira-kira itu aja sih kalau misalnya dari Facebook.